perkuliahan kita ada dua hal, teman-teman. Ya, pertama kita bicara diskusi dulu sesuai dengan topik perkuliahan kita hari ini. Ya, perkuliahan hari ini kita tutup dengan pilot. Waduh, emang sudah sengaja diciptakan RPS-nya ujungnya pilot. Ya, pilot itu menyakitkan, teman-teman. Ya, jadi dari mulai kuliah kita perusahaan baru berdiri, ya ingat kuliah pertama berdiri dari perjanjian ya. Perusahaan itu ada karena perjanjian. Lahirnya perusahaan apapun bentuknya, tembari atau teman-teman presentasi yang pertama itu hukum perjanjian semua. Ya, bill CV, firma dan macam-macam. AGPT. PT itu perjanjian juga, kan ada akta kan. Nah, lahirlah perusahaan. Lahir dia berkembang ya Daniel ya, Andi kan berkembang dia. Berkembang merger Pak, gabung perusahaan Pak. Ya, dulu satu dia sudah berkembang, merger katanya kan ya, gabung. Ya, A tambah B, A yang jalan. A tambah B jadi C, konsolidasi kan. Pak A, B, tetap A, B, Pak. Akuisisi, split off, dan macam-macam deh. Itu lengkap pengembangan deh. Terus bersaing hati-hati juga ya. Mengembangkan, ada haki. Masih ingat semua ya? Nah, haki intangible asset. Berkembang perusahaan itu, menciptakan macam-macam, timbullah haki. Hak, ya, kekayaan intelektual ya. Terus lama-lama gimana deh? Wah, di pasaran rame. Ya nilainya di pasaran rame paras. Timbul persaingan. Nah, masalah lagi persaingan deh. Persaingan harus sehat. Boleh Putri bersaing dengan Andi, dengan Daniel, dan Nila. Boleh bersaing tuh. Ya, untuk jadi orang pintar masing-masing. Boleh. Tapi nggak boleh nyontek. Putri, mohon maaf ya, ini guyon aja ya. Putri nilainya bagus, nyontek. Mau bersaing sama Nila nih, mau ranking 1, boleh, bagus. Tapi mohon maaf ya, ini guyon aja ya. Putri dengan cara nggak baik, kan nggak ada Pak Wirawan ngawasi ujiannya Pak. Ya kan online ujiannya. Nyontek aja, nyalin aja, kiri kanan minta tolong aja sama orang lain bikinin. Ya, satu itu tidak sehat secara persaingan. Teman-temannya itu tidak sehat. Atau kompak aja deh, Pak Wiran juga nggak tahu. Koordinasi sama ketua kelas. Jawaban kita begini semua ya. Ya, kompak aja. Boleh. Pak Wiran nggak tahu, tipu aja Pak Wiran. Ya boleh. Pak Wirannya bisa ditipu deh ya. Malaikat nggak bisa ditipu itu. Ya, Tuhan nggak bisa ditipu. Nah, akhirnya muncullah. Kita harus bersaing yang sehat dong. Supaya maju. Nah, itulah. Gimana dunia bisnis? Dunia bisnis itu kadang-kala menghalalkan segala cara. Ya berarti sikat terus apapun. Nah, perlu diatur lagi. Muncullah apa namanya? Undang-undang persaingan usaha ya, anti monopoli ya. Nah, harus sehat. Nah, udah dibahas waktu itu teman-teman ya. Dah. Harapannya perusahaan itu makin maju. Kalau dia efisien. Inti dari persaingan sehat itu efisiensi. Membuat korporasi, perusahaan, pelaku usaha efisien. Kalau dia efisien, harga bisa murah dengan kualitas bagus. Kreasi, ya Dimas ya, kreasi inovasi makin hebat. Dimas mau mengalahkan Faras, berarti Dimas harus lebih pintar daripada Faras. Kreasi, inovasinya, segala macam cara yang baik ya, quote and quote cara-cara yang baik. Belajarlah Dimas lebih tinggi. Teknologi gimana ya? Membuat produk supaya lebih efisien. Belajar deh supaya lebih bagus. Kalahlah produknya Faras akhirnya. Faras juga nggak mau kalah. Belajar lagi teknologi yang baru-baru. Menyaingi bisnisnya Dimas. Terjadi persaingan sehat. Akhirnya kualitas makin baik, harga makin efisien, makin oke di mata konsumen. Nah ini akibat makronya apa deh? Ekonomi makin efisien, makin baik. Dengan demikian apa? Indonesia bisa ekspor karena lebih efisien. Bersaing dengan produk luar negeri. Harga bagus, efisien, dan kualitas bagus. Unggul kita di dunia internasional global.
Semuanya baik. Undang-undang itu baik semua. Nah, tentu dalam pelaksanaan ada penyimpangan. Itulah penegakan hukumnya. Ya, karena yang kerja manusia, Putri, bukan malaikat. Sehingga ada yang tak baik, tak baik, tak baik. Itu urusan penegakan hukum. Apakah penegakan hukumnya jalan? Itu lain sisi. Karena di perkuliahan kita nggak sampai ke sana ya. Itu biarkan para penegak hukum lah. Nah, secara hukum semua sudah diatur demi kebaikan. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir kita berbicara apa nih? Nah, ternyata perusahaan dalam perjalanannya, Dek, ada salah urus, mungkin ya. Akibatnya dua, Dek. Akibatnya dua. Profitabilitasnya makin rendah, Putri. Ya, profitnya rendah. Tentu macam-macam penyebabnya nilai ya. Profitabilitasnya rendah itu macam-macam penyebabnya. Yang kedua, utang, Daniel ya. Utang terlalu besar. Tentu ukurannya ada, Andi ya. Ada ukurannya, debt equity ratio, debt asset ratio, macam-macam, leverage itu ya. Tinggal buka buku tentang leverage ratio. Salah satu contoh yang kita hadapi yang nyata, tentu tidak itu saja ya Dimas ya. Yang nilai Garuda. Berulang kali kita bahas tentang Garuda. Pak Wiran juga kasih share juga artikelnya kan. Apa kemarin itu? Financial distress. Kesulitan keuangan, tekanan keuangan. Dua, likuiditas dan profitabilitas. Prinsipnya, Daniel ya, Andi ya, utang harus dibayar sampai kapanpun Nila. Jadi kalau Nila punya utang sama teman waktu SD, TK, atau di warung sekolah belum bayar, nggak usah ditagih orang, deh ya, Putri ya bayar langsung. Saya dulu makan di sekolahan nggak bayar, lupa atau belagak lupa atau lupa beneran, nah itu lain soal lah. Ya udah bayar, ya utang harus dibayar sampai kapanpun, sampai mati pun. Nah, teori itu masuk dalam hukum perdata. Ya, hukum perdata, masih ingat ya, perjanjian. Nah, akhirnya apa deh? Yang punya piutang berhak menagih dong. Dimas berutang kepada Nila. Ya Dimas bayar kepada Nila itu. Nila punya piutang pada Anda. Dia tagih Anda nggak bayar, Nila ini nggak bisa diam. Ada upaya hukum dia. Gugat Dimas ini ke pengadilan. Secara umum, gugatnya perdata saja pengadilan negeri. One by one kan, Nila gugat itu. Daniel juga gitu, Faras juga gitu, gugat masing-masing. Itu saya anggap biasa-biasa saja. Nah, kenapa itu deh? Itu bisa panjang urusannya deh. Nah, sekarang Dimas ini punya utang ke beberapa orang nih, 3 pihak. Nah, 3 pihak secara bersama-sama, nanti teknisnya dibaca ya undang pilitan, dapat menggugat Dimas ini melalui namanya kepailitan. Kalau tadi one by one ya, perdata biasa. Sekarang enggak, kolektif lagi. Melalui pengadilan niaga namanya kepailitan. Inti dari kepailitan, intinya Dimas itu dipaksa oleh hakim. Aset Dimas jual semuanya. Jual aset kamu, perintah pengadilan deh. Dimas ini nggak bisa nolak. Kalau nolak, berarti dia melawan hukum. Nah, jual buat apa? Bayar utang kepada Nila, Daniel, Farah semuanya itu. Tentu diatur oleh hakim. Bisa nggak cukup uangnya ya? Bisa. Itu siapa yang didahulukan? Faras kah? Nila kah? Daniel kah? Atau siapa? Tergantung status utang secara hukum. Ada yang preference, ada yang separatis, macam-macam. Nah, itu ini dibahas nanti. Nah, tahapnya 2 deh. PKPU dulu deh. Perjanjian ya, penundaan dulu. Ya, kewajiban membayar utang. Jadi tahap negosiasi. PKPU itu Faras, Andi, Putri itu pada prinsipnya tuh musyawarah dulu deh. Ya, nggak langsung dimati langsung. Ya, nego dulu lah. Ya, mungkin Dimas ini dia sulit uangnya nih. Tolong pengertian dong teman-teman, katanya kan. Ya, nego ada waktu. Semua diatur oleh waktu deh. Nah, teman-teman udah pasti dalam paper udah ada tuh. Berapa lama ini. Nggak bisa main-main. Baik Dimas maupun baik debitur maupun kreditur diikat dalam waktu yang ketat. Di bawah pengadilan. Day to day-nya hakim pengawas.
Ya, siapa yang mewakili Dimas ini? Kurator atau pengurus dulu. Ya, nah, itu poinnya. Nah, bagaimana proses berikutnya? Tentu ini detail. Nah, catatan buat Anda kalau Anda baca artikel Pak Wiran itu, sampai hari ini deh, udah 500 lebih lah. Bisa Anda update. 500 berapa, saya lupa, 550 berapa itu. Perusahaan mengajukan ke pengadilan niaga. Namanya pengadilan niaga ya teman-teman ya. Urusan kepalitan bukan pengadilan negeri biasa. Kamarnya dia di pengadilan negeri, tapi kamarnya sebenarnya pengadilan niaga. Urusan pilot ini. Nah, sekarang ada di 5 kota, kalau saya nggak salah. Tidak semua kota ya. Ya, mungkin kalau Palembang nggak ada itu ya, teman-teman dari Palembang nggak ada. Ya, di 5 kota tertentu yang dianggap besar-besar dan banyak case-nya. Dan dianggap secara hukum ini mewakili NKRI semua. Nah, tiap hari meningkat itu, Faras. Saya hari ini kemarin belum saya cek berapa. Ya, meningkat terus. Apa arti, Dek? Ini bom waktu yang luar biasa. Ini malaikat maut yang luar biasa. Saya cepat tulis di koran tanggal berapa itu. Kayaknya Pak Jokowi harus turun tangan soal itu. Apakah ngeluarin Perpu? Pak Wiran menganggap gitu loh. Ya, kenapa? Saya sebagai pelaku di lapangan, baik sebagai kuasa pengacara itu, ini lampu merah, lampu kuning deh. Kalau nggak cepat-cepat, ini bahaya. Nggak ada yang diuntungkan semua deh. Ya, nah oleh itu harus diatur. Kalau semuanya sampai pilot, Putri, jual aset, bayar utang, status direksi nanti direksi pilot. Akibat hukumnya ada. Anda silakan baca ya. Kalau Dimas tadi nggak bayar utang, dipilotkan pengadilan putusan pengadilan negeri, pengadilan niaga, dampaknya Dimas tuh status hukumnya dia orang pilot dia. Tentu punya konsekuensi hukum. Nggak boleh jadi direksi lagi, nggak boleh jadi anggota DPR, dan seterusnya. Dulu selama-lamanya deh. Tapi di undang-undangnya diperbarui 5 tahun saja sejak putusan itu. Ya. Jadi kalau itu sampai terjadi, nggak ada yang diuntungkan sebenarnya. Oke, paham? Secara ekonomi ya, Dek. Saya cari secara ekonomi makro. Perusahaan bubar itu akibat tenaga kerja hancur. Perusahaan bubar, pelaku ekonomi kan berkurang. Akibatnya pertumbuhan ekonomi juga terganggu. Jadi banyaklah akibatnya. Maka Pak Wiran pikir sebaiknya ini di presiden dalam ini bertindak cepat. Presiden kan secara hukum punya kewenangan deh. Perpu kan, melalui Perpu kan. Kalau melalui undang-undang terlalu lama, Faras. Pak, revisi undang-undangnya Pak, itu perlu lama waktu. Alot di DPR juga macam-macam lah, birokrasinya panjang. Dan harus memenuhi kan, syarat-syarat undang-undang harus memenuhi deh. Kalau nggak nanti di Mahkamah Konstitusi gagal lagi dia. Nah, saya maka menghimbau presiden Perpu. Kalau mau, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Tinggal lihat aja korban-korban akan berjatuhan. Nah, itu ya. Jadi ini kita tutup bulannya itu pilot, bubar perusahaan itu. Ya, bubar secara resmi ya. Nah, itu kan bahaya. Tapi tidak selalu berujung ke bubar ya. Ada beberapa ya, teman-teman sudah baca itu, berakhirnya pilot ada kan, tidak selalu ujungnya kepada pembubaran. Gitu. Nah, yang berikut paling penting saya catat di sini, pilot itu hukumnya cepat, inilah, cepat, tepat. Nggak bisa lama-lama, lea-lea, nggak bisa deh. Oleh sebab itu, dia nggak ngikut pola biasa, Faras. Pola biasa kan, siapa yang nggak setuju, oke, gue nggak setuju putusannya Pak, naik ke banding. Banding nggak puas, naik kasasi. Terus ke PK. Ya, untuk undang-undang ini, kepalitan, diatur waktunya, selesai di pengadilan niaga, boleh lanjut siapa yang nggak puas. Faras nggak puas, lanjut Mahkamah Agung langsung deh, lompat pagar dia, lompat tinggi langsung dia. Ya nggak melalui banding ya deh, langsung dia kasasi. Mahkamah Agung langsung. Kenapa gitu? Itu butuh cepat waktu deh. Mahkamah Agung namanya sudah Mahkamah Agung ya, sebagai agung kan. Dialah yang mereview segala-galanya atas putusan pengadilan niaga ini. Sehingga diharapkan cepat, tepat, singkat. Oke ya. Itu sebagai poin-poinnya sebelum kita diskusi dan habis itu presentasi ya kelompok masing-masing. Mudah-mudahan ini memahami secara singkat summary dari
bahan ini. Oke, kita mulai teman-teman, silakan ya artikel yang tentang seks pahilitan itu ya. Baik, saya mulai dulu dengan Andi dulu deh. Andi Ardiansah, silakan. Andi ya, silakan Andi. Andi, kamu boleh tidak sependapat dengan saya ya, jangan sependapat selalu deh. Tidak usah selalu pendapat dengan Pak Wirawan. Anda punya pemikiran, Anda mampu membaca, ya itu yang saya butuhkan. Anda mempunyai nalar. Silakan kritis, ya. Nah saya Andi. Izin berpendapat ya Pak ya. Di masa pandemi ini kan seperti Bapak bilang tadi banyak banget yang pilot ya Pak. Salah satunya pernah financial distress. Dan untuk UU pilotan saya rasa perlu Pak, apalagi saat ini tuh di Amerika mengalami inflasi yang sangat tinggi, 7%, sehingga Fed menaikkan suku bunganya, dan itu pasti akan berdampak pada nilai tukar Pak. Nilai tukar rupiah akan melemah banget, dan rencananya bisa sampai 7 kali kenaikan suku bunga Pak. Dan saya setuju kalau misalnya Perpu pilotan itu disahkan gitu loh Pak. Terus kenapa Andi setuju? Harus pakai argumentasi deh ya. Kenapa Andi setuju gitu? Jadi jangan menyetujui ya. Ini kita nggak berlaku kayak di DPR ya. Setuju, setuju ya Farasnya. Di Pak Wirawan nggak ada berlaku gitu-gituan. Saya nggak setuju Pak, beda pendapat sama Pak Wirawan. Bagus. Justru saya senilai bagus malah. Tapi tolong berargumentasi. Nilai nggak sependapat Pak Wirawan. Boleh, sangat bagus itu. Tapi apa argumentasinya? Yang bisa mengalahkan pendapat argumentasi Pak Wirawan gitu ya. Tapi kalau argumentasinya cetek-cetek, itu harus Anda perdalam. Nah, gimana Andi? Kenapa kok Andi setuju aja? Nah, kenapa? Lihat konteks negara kita sekarang bagaimana itu ya. Ya, jadi Anda melihatnya lebih luas ya. Kita tidak bicara politik Faras, tapi cerita ilmiah. Ya. Nah, supaya kita memahami dengan utuh. Objektif kita melihatnya kan. Itulah Anda sebagai mahasiswa kan objektif. Nah gimana Andi? Ya, kalau pakai financial distress aja, mengalami financial distress, banyak yang bubar gitu kan Pak. Apalagi kita itu menurut Andi sekarang, sebentar nih. Menurut Andi ya, sekarang, menurut Andi ini, menurut teman-teman semua deh. Perusahaan itu banyak nggak? Ingat ya, artikel Pak Wirawan atau financial distress Garuda, kalau saya topik artikelnya sebelumnya. Banyak nggak perusahaan yang mengalami mirip-mirip Garuda, financial distress? Menurut Anda gimana deh? Baik BUMN maupun swasta. Ya. Pak. Nah, kira-kira menurut Anda cukup banyak kalau Anda mau buka-buka laporan keuangan di perusahaan go public, lebih enak lagi tuh. Banyak nggak mengalami seperti itu? Atau akan meningkat nggak dengan situasi begini loh? Kita bahas situasi ekonomi sekarang loh. Nah, gimana komentar Anda? Dari situ baru Anda lihat. Nah, tepat nggak Pak Wirawan berpendapat seperti itu? Karena Pak Wirawan melihat kondisi nyata di lapangan. Ya, walaupun teman-teman masih kuliah, tidak hidup di lapangan, tapi kan bisa membaca. Nah, dari situ Andi melihatnya. Gimana menurut Andi itu? Silakan Andi, gimana Andi? Iya Pak. Sebentar. Ya, silakan Andi, silakan. Seperti Bapak bilang itu Pak, kayaknya pandemi kan ini masih belum berakhir tuh Pak. Bahkan ada varian baru tuh. Nah, kemungkinan financial distress ini masih lama kemungkinan gitu Pak. Ya. Terus ditambah lagi yang tadi saya bilang bunganya itu dinaikkan di US itu ada inflasi yang sangat tinggi, dan pembiayaan perusahaan di Indonesia kan itu banyakkan pakai mata uang US ya Pak ya. Dan jumlahnya nggak mungkin sedikit, jadi pasti sangat berdampak bagi perusahaan-perusahaan itu Pak. Indonesia juga banyak loh minyak dari luar. Garuda ini dia kan leasingnya dari luar itu ya dari luar loh. Jadi bukan pinjam kepada Nila, pinjam Faras, enggak. Banyak pinjam ke luar negeri. Kalau pinjam ke luar negeri itu mata uangnya bukan rupiah, umumnya dolar.
Walaupun ke Eropa pun pakai dolar dia. Nah, tadi Andi saya jelaskan dampaknya besar nggak dengan kondisi juga di luar negeri kayak apa. Nah, itu kan. Nah, utang tadi saya kan harus sudah bilang, utang itu harus dibayar. Nggak ada utang dibayar dengan senyum. Betul ya? Ya nggak Nila? Bisa nggak Nila? Utang dibayar dengan senyum bisa nggak? Ya Nila ya? Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau utang pada pacarnya Nila gimana? Bisa dibayar pakai senyum aja, boleh? Nggak bisa Tidak juga bisa. ya? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa, nggak bisa juga ya? Namanya utang harus dibayar. Oke Andi, lanjut nih. Nah, gitu. Jadi pilotan, tapi saya juga bingung gitu loh, Pak. Misalnya pilotan banyak yang perusahaan-perusahaan banyak yang tutup gitu kan, Pak. Tapi nanti ketika pandemi anggaplah sudah berakhir, ekonominya itu mau naik lagi susah, Pak. Karena sudah terlalu jatuh, banyak yang tutup, buat naik lagi itu susah. Jadi ya setuju nggak setuju gitu, Pak, sama pilot ini, Pak. Pilotan ini, Pak. Itu aja sih. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Faras, silakan Faras. Kamu lanjut. Kamu komentari. Ayo. Yang lengkap, yang lengkap. Baik Pak. Eh, Gimana ya Pak ya? Ini kan konteksnya ini yang Bapak tulis ini kan kalau misalkan suatu perusahaan kondisinya sudah dipilotkan oleh pengadilan gitu ya Pak. Berarti kan udah nggak ada lagi kesempatan bagi perusahaan yang dipilotkan itu untuk melanjutkan usahanya gitu Pak. Namun Bapak juga bilang dalam artikel bahwasannya dalam kondisi seperti ini nggak ada yang bisa nyelamatin kondisi ekonomi di Indonesia kecuali dengan perusahaan yang bersifat going concern gitu Pak. Nah, di satu sisi saya setuju Pak kalau misalkan perusahaan itu nggak seharusnya gampang dikasih kredit pilot bukan kredit apa ya dikasih Pilotkan. vonis ya dipilotkan gitu Pak, divonis pilot gitu. Nah, di satu sisi saya setuju karena memang kalau misalkan suatu perusahaan itu nggak dikasih kesempatan untuk berkembang untuk membayar utangnya, maka yang ada justru di pihak debiturnya udah nggak bisa lanjutin usaha dan di pihak kreditor pun harus ngeluarin harus merelakan utangnya gitu Pak. Namun di satu sisi juga di kondisi pandemi kayak sekarang itu kan tadi Bapak bilang juga banyak perusahaan yang mengalami financial distress. Namun mungkin masih saja ada yang bertahan gitu ya Pak. Nah, mungkin salah satu perusahaan yang bertahan itu walaupun dia mengalami financial distress, dia berlaku sebagai kreditur juga untuk perusahaan lain. Namun pada akhirnya kalau misalkan perusahaan yang lain yang memiliki utang terhadap perusahaan ini, pasti ujung-ujungnya juga akan mengalami kesulitan gitu Pak. Jadi kalau misalkan diwajar-wajarkan saja gitu ya Pak ya, itu menurut saya juga bakal ngasih impact yang buruk juga gitu Pak. Jadi kalau menurut saya bagus atau enggaknya, perlu atau tidaknya suatu perusahaan itu dinyatakan pilot atau tidak itu harus kembali lagi harus dilihat dari laporan keuangan juga gitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pilot ini agak abu-abu gitu Pak. Kalau menurut saya. Jadi balik lagi juga tadi Pak, kalau misalkan ternyata perusahaan yang berlaku sebagai kreditor itu merupakan perusahaan yang tidak terlalu tidak terlalu terimpact karena COVID, itu nggak apa-apa Pak. Perusahaan yang debitur itu nggak perlu dipilotkan. Namun kalau misalkan ternyata pihak kreditornya itu juga mengalami financial distress, maka penundaan juga bukan suatu hal yang baik. Kepilotan juga bukan suatu hal yang baik gitu Pak. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Baik. Ya, sekarang wanita lagi ya. Nila, silakan Nila. Iya, Pak. Apa yang kamu lihat di dalam artikel saya itu sehingga nilai ada juga tambahkan boleh, beda pendapat boleh ya. Nah, apa kira-kira yang mau disanggah boleh deh. Tidak sependapat saya juga boleh. Nah, silakan. Iya, Pak. Intinya kan di artikel Bapak tuh terjadi perusahaan itu mengajukan UU kepailitan ya, Pak. Nah, kalau saya berpikir tuh UU kepailitan di satu sisi perlu untuk dibuat karena perusahaan yang
terkena financial distress tuh pasti membutuhkan keringanan ya Pak. Nah, tapi di sini juga saya memikirkan UU kepailitan yang mungkin bisa dibuat itu sebisa mungkin tuh syaratnya diperketat Pak. Seperti kan kalau PKPU ini kan hak dari debitur. Seperti pada awal pemberlakuan UU kepailitan dan PKPU tahun 1998, PKPU atau restrukturisasi ini adalah hak dari debitur untuk mengajukannya. Kemudian syarat dalam putusan PKPU itu perlu diperdalam seperti yang disebutkan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ini dapat diperdalam menjadi debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo lebih dari 1 tahun buku dan dapat ditagih. Jadi itu hutang yang baru jatuh tempo kurang dari itu bisa menggunakan mekanisme lain gitu. Terus juga perlu juga untuk dikaji mengenai batasan nilai minimal nominalnya gitu Pak dari permohonan pengajuan PKPU tersebut. Karena mengingat banyaknya kasus permohonan PKPU atau kepailitan yang diajukan oleh kreditor, ini memiliki nilai tagihan yang notabene-nya itu tidak material, namun dapat mengganggu lajunya kegiatan usaha debitur, gitu Pak. Terus dapat juga mungkin imbalan jasa kurator dan pengurus PKPU juga dibatasi karena perlu dikaji perihal imbalan jasa tersebut hanya berdasarkan pada biasanya tuh perhitungan per jam kalau saya baca Pak, dengan catatan timesheet sehingga wajar dan adil jika seorang pengurus atau kurator ini dikompensasi dengan imbalan jasa yang seharusnya tuh sesuai dengan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan si kurator itu, Pak. Gitu. Intinya tuh kalau menurut saya hal yang arif dan bijaksana itu pemerintah harus lebih mendorong perubahan dan perbaikan dan penyempurnaan UU kepailitan Pak dibandingkan dengan melakukan moratorium pemberlakuan UU kepailitan. Karena ya begitu Pak. Jadi Nila biarkan saja undang-undang seperti yang telah Nila pelajari semua, kelompok pelajari semua. Atau memang ada yang nggak perlu kita revisi? Tujuannya seundang-undang ini hukum tujuannya akan salah satunya adalah memberi kepastian hukum dan kemanfaatan juga loh, keadilan kemanfaatan. Ya kalau semuanya kita mati semua, ya baik kreditor maupun debitor akhirnya mati semua, mari kita mati sama-sama. Kan logikanya gitu deh, logika hukum ya. Apakah itu yang terbaik? Ya kan ya? Mati sama-sama atau lebih baik kita berkorban sama-sama ya teman-teman ya untuk menjadi lebih baik. Saya punya utang ke Nila ya, saya lagi susah Nila, saya bilang. Nila bilang saya juga lagi susah Pak. Nah kita sama-sama susah, sebaiknya kita duduk kompromi saja atau kita bunuh-bunuhan. Nah kan gitu kira-kira deh. Nah kalau diikuti undang-undang ini secara saklek ya Putri ya Dimas ya, itu ujungnya bunuh-bunuhan deh. Ya, ini Pak Yoran pakai bahasa kasar ya, bunuh-bunuhannya akhir kan. Ya, ada nggak diuntungkan akhirnya? Ya nggak ada juga akhirnya. Makanya di dalam makna yang Pak Yoran tulis itu, tampaknya kita berpikir ulang deh. Ya, tentu Pak Yoran pasti punya pola bagaimana undang-undang sebaiknya dibuat itu. Tentu nggak diuraikan di koran dong. Nah ya, silakan pemerintah sama DPR berpikir. Kalau nggak mampu, bisa diskusi yang Pak Wirawan gitu kan. Tapi saya nggak mau mendikte. Masa pemerintah saya dikte deh. Presiden saya dikte, janganlah. Nah, jadi kalau kita konsisten dua deh. Bunuh-bunuhan kita, atau mari kita cari titik temu deh. Demi keselamatan semua. Nila berkorban. Iya, saya kan butuh uang Pak. Iya. Saya juga bilang, saya lagi sulit. Bukan saya nggak mau bayar loh. Saya lagi sulit. Kalau saya nggak sulit, pasti saya bayar dong.
Selama ini kan saya bayar-bayar terus. Nah, dari duduk bersama ini mungkin iya ya, Pak Iwan lagi sulit ya. Ya saya juga sulit. Oke, mari kita berkorban dulu sementara. Nah kan gitu jangan keluarin deh. Sehingga kita bisa ke depan lebih baik. Ini kan masa, apalagi ini masa sekarang deh. Masa sekarang ini kan masa luar biasa nih. Ini pandemi ini kan bukan masalah biasa, deh, luar biasa. Tentu korban banyak jatuh. Udah jatuh kan, bukan banyak lagi, udah jatuh. Nah kalau dalam masa pandemi ini kita bunuh-bunuhan kan nggak baik. Justru kita saat ini kita bergandeng tangan, ya. Nah, tapi undang-undangnya kan sudah ada, ya enggak? Undang-undang itu tidak bisa stop deh, kecuali di amandemen, diperbaiki kan, kecuali dibatalkan Mahkamah Konstitusi, kecuali direvisi di amandemen, ya kan? Nah, kalau itu dilakukan panjang waktunya Nila Putri. Iya kan, buat undang-undang tuh bukan 2 hari 3 hari deh, panjang lah. Anda sudah lihat itu, aturan mainnya harus diikuti. Itu contoh undang cipta kerja menggerubuk-gerubuk cepat-cepat lagi kan, buru-buru kan, akhirnya jadi masalah juga Mahkamah Konstitusi lagi. Jadi memang panjang. Nah, karena korban udah banyak berjatuh jangka pendek, jangan keluarnya gimana deh? Presiden itu punya hak, ya, mengeluarkan Perpu itu nggak bisa diganggu-gugat tuh, ya, itu hak melekat pada presiden. Tidak perlu kompromi kiri kanan. Asal tujuannya kepentingan bangsa dan negara. Deh. Kalau korban bakal banyak jatuh, sebaiknya gimana? Presiden bisa berpikir. Tentu berdasarkan diskusi kiri kanan kan. Oke, saya ambil kebijakan keluarkan Perpu. Sudah selesai. Deh. Berlaku sebagai undang-undang tuh. Perpu itu undang-undang. Ya, 1 hari selesai tuh. Nah, tentu harus jelas apa yang diperpukan tadi pasalnya. Nah, kenapa harus mendesak? Karena ini sudah berat ini. Ya, nah itu salah satunya. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa saya bilang ini mendesak? Jujur saya, coba Anda iseng aja kalau ada waktu. Buka semua laporan keuangan di bursa efek itu Faras. Itu hampir 75% barangkali. Ya, kalian financial distress semua itu. Ya kan, tinggal waktu aja deh. Jadi kalau istilah mati nih, sudah hampir mati gitu. Tinggal nunggu matinya aja. Nah ini kan nggak baik. Ya kalau digugat orang gimana itu? Itu satu ya. Kemudian kreditor yang menggugat tadi kreditor ya deh. Tapi bisa juga pihak direksi. Debitor itu yang mempilotkan diri bisa. Saya udah susah ini, saya udah banyak utang nih kepada Putri, kepada Dimas nih, pada Faras, pada Andi semua nih. Ya kan, tapi Putri masih diam-diam aja sama Dimas, sama Faras nih. Enggak menggugat saya ke pengadilan niaga. Nah, saya aja dulu yang mengajukan permohonan. Boleh deh. Perusahaan boleh. Jadi daripada dia dipilotkan, mendingan dia mempilotkan diri. Itu boleh. Saya direksi, saya ajukan aja ke pengadilan niaga. Lihat undang-undang ya, boleh. Nah, buat apa Pak ya? Dia mengundurkan diri. Oh iya, karena ada banyak utangnya, dia udah pecah kepalanya, udah nggak sanggup, dia nyerah. Nah, minta tolong ke pengadilan. Sehingga nanti harapannya apa teman-teman? Ya harapannya pengadilan mengambil inisiatif, utangnya di haircut, dipotong. Saya punya utang ke Putri 10 miliar. Pengadilan boleh loh. Utang Pak Wirawan kepada Putri dipotong menjadi 60%. Boleh. Utang Pak Wirawan kepada Faras 100 miliar. Putusan pengadilan di-cut menjadi 30 miliar. Boleh. Oh loh, marah dong Faras. Ya marahnya kepada hakimnya. Ya, nah itu. Jadi hanya pengadilan yang boleh mencabut, mengurangkan utang itu melalui pengadilan tadi. Semua pihak tunduk pada peraturan itu. Nah itu caranya siapa si perusahaan mempilotkan diri juga. Boleh juga. Nah ya jadi manfaatnya dua-dua sebenarnya undang-undang ini. Cuman kenapa perlu cepat diambil? Yang dibutuhkan sebenarnya teman-teman, saya cut ya. Pilot itu undang-undang kan ada 2 isi deh. PKPU dan kepilotan kan 2. Yang saya setuju PKPU-nya teman-teman. Kepilotnya saya gak setujui. Jadi arah Perpu itu nanti saya maunya Pak Presiden gitu berpikirnya. Butuh PKPU, yes. Butuh kepilotan, no. Nah tentu ini bagaimana menyesuaikannya. Itulah silakan menteri-menterinya berpikir.
bantu presiden. Kalau menterinya nggak mampu, kenapa Faras? Serahkan ke Pak Wirawan. Saya bikin undang-undangnya deh, perpunya, ya kan? Ya gimana yang memadai dalam dunia nyata? Karena kan mungkin menterinya nggak hidup dunia nyata. Saya kan dalam dunia nyata. Ya, saya sering menghadapi dunia kepilotan ini. Ya, sering melihat perusahaan financial distress. Rasio-rasionya udah kayak apa? Kenapa bisa financial distress? Banyak faktor. Salah satu juga karena mismanagement. Ya, itu yang Garuda salah satu mismanagement itu. Ya, salah kelola, profesionalismenya nggak jalan. Ya, komisaris direksi mandul. Ya, pernah kita bahas kan, Dek? Ya, komisaris itu gimana sih fungsinya? Terdahulu kan, Dek? Ya kan? Tidur-tidur aja tuh kan. Terus apakah hanya komisaris yang salah? Apakah RUPS nggak salah? 3 organ PT masih ingat teman-teman? Kalau 3 organ ini berjalan dengan benar dan baik, secara rasa nggak parah-parah amat. Ya, jangan jatuh dulu baru bertindak, jangan. Ya nggak Putri? Menurut Putri, kita jatuh dulu baru bertindak atau mencegah dulu? Mencegah. Ya Putri? Mencegah dong. Nah, itulah tugasnya Dewan Komisaris. Udah kebakaran rumahnya baru dia ribut. Gimana nggak cegah dulu? Ya, cara cegah gimana? Lampu toplok jangan taruh di dinding dong, misalnya. Ya, banyaklah caranya kan. Perlu pengawas, perlu penasehat. Itulah Dewan Komisaris yang Pak Iwan kritik terus. Kalau komisaris dan direksinya tidur aja, makan gaji buta, ya. Ya kan? Itulah akibatnya. Garuda begitu. Mungkin nggak ngerti dia, kembali kita sudah bahas deh. Ya, kita diskusikan juga. Mungkin komisarisnya nggak paham. Terang aja siapa komisarisnya. Slang. Ya bukan kita menghina deh. Iya nggak? Iya kan? Harus kompeten dong. Ini kan perusahaan tuh nggak main-main deh. Saya yakin Slang nggak mampu baca laporan keuangan tuh Faras. Yakin saya. Iya kan? Sampai di mana perusahaan sekarang ya? Bulan ini berlaba atau rugi? Gue nggak tahu deh. Cash flow-nya gimana sekarang nih? Gue nggak bisa baca laporan keuangan misalnya. Kan bisa gawat deh. Kata direksi apa? Inilah. Bagus bos. Perusahaan kita bagus sekarang. Bagus. Kalau Faras Nila mungkin nggak percaya dulu ngomong bagus itu. Ya nggak, buka dulu laporan keuangan semua. Bongkar dulu. Tanyain dulu ini apa ini. Ini piutang apa? Ya kan? Nah, karena ngerti. Karena Faras sama Nila kan ngerti. Apakah ini labanya rekayasa? Nah, Faras juga ngerti. Labanya bohong-bohongan nih. Oh, bisa dibongkar kan? Karena orangnya ngerti. Kalau nggak ngerti gimana? Bagus bos. Laba kita meningkatnya. Wah bagus ya, bagus. Itu aja kan. Nah itu celakanya mengangkat orang itu memang tidak the right man on the right place. Saya masih ingat kata-kata bijak deh. Serahkan sesuatu kepada ahlinya. Agama juga gitu bilang tuh. Nah itu celakanya. Kalau komisarisnya nggak kompeten gimana? Ya RUPS dong. Diangkat juga itu. Yang diangkat siapa? Ya partisan partai politik misalnya. Ya janganlah kalau nggak mampu. Relawan, ya janganlah kalau relawannya nggak mampu, jangan. Kecuali relawannya profesional, nah, saya nggak masalah. Paham bisnisnya, paham anggarannya, paham membaca laporan keuangannya, paham mendeteksi kecurangan-kecurangan. Nah, kalau itu paham, no problem ya. Dia relawan kek, siapa kek, nggak masalah. Terus dia pejabat, kan dia pejabat dirjen salah satu, ya udah jadi komisaris. Ini yang nggak benar lagi. Nah itu yang saya kritisi banyak-banyak itu. Ya jadi kita bersalah semua itu, semua orang-orang kayak itu. Ya kan? Nah tapi ya tetap jalankan. Jadi saya dalam prediksi keambrukan ini terjadi. Bakal banyak nggak? Bakal banyak. Maka saya cepat bilang, perpunya dipercepat itu saya bilang. Karena saya sudah hitung deh, bakal banyak. 2022 ini COVID belum berhenti, maka mungkin mengganas menurut pendapat ahli kesehatan ya. Ya, internasional juga kena juga kan, nah itu. Siapa yang tahu COVID ini berakhir? Ya hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Nah itu kira-kira karena kita tidak tahu, tentu kita harus cepat gerak. Ya, kalau tidak kita menunggu korban. Nah sampai hari ini belum ada.
Garuda sebenarnya secara bisnis tuh utangnya tiap hari nambah lu tuh. Lu kenapa nambah deh? Bunga satu, bunga itu kan jalan terus. Dua, apalagi hari ini dia nggak mampu bayar bahan bakar deh. Bahan bakar itu dia ngutang ke Pertamina tiap detik tiap hari. Ya, bayangkan saja. Coba PT-nya Faras butuh bahan bakar, dia bisa ngutang nggak kepada Pertamina? Ya nggak bisa lah. Jadi ini tertolong karena masih dibantu oleh pemerintah. Karena BUMN, Pertamina BUMN, Garuda BUMN juga. Ya udah lu jangan dulu deh. Ya, Pertamina tolong kasih dia bahan bakar. Ya nanti bayar kapan-kapan. Kan bahaya juga itu. Bahaya juga. Nanti mati rame-ramean itu kan. Nah, itulah terjadi dunia bisnis sekarang. Oke, jelas ya. Baik, itu kira-kira poin-poinnya, teman-teman, ya, supaya memahami, ya. Oke, itu ya. Nah, saya akhiri dulu diskusinya. Nah, sekarang kita bicara tentang kepailitan itu. Nah, tolong yang presentasi, jujur saja saya nanti, yang mantap, lihat, kaitkan dengan dunia nyata kira-kira. Ya, jangan sekadar Anda baca undang-undangnya ini selesai, jangan. Bagaimana konteks dan dunia nyata sekarang kira-kira, ya. Nah itu yang coba Anda dekati. Dia sesuai dengan, jadi kita bicara ke jam awam, ya. Kayak Pak Irwan nulis ini Perpu ini dunia nyata itu. Dunia nyata karena saya tahu betul di lapangan. Nah kan saya belum tahu lapangan Pak, nggak apa-apa, Anda kan bisa baca deh di Google, di internet, semuanya baca aja, buka aja semua itu. Ya, dan demikian Anda bisa melihatnya secara utuh. Ya kan ya? Nah, itu kira-kira yang apa namanya, yang mungkin Anda bisa melihatnya secara utuhnya. Ya. Nah, oke. Itu kira-kira ada komentar, silakan. Ya. Oke. Kelompok 3 deh bicara sekarang, kelompoknya Dimas. Silakan Dimas, kelompok kamu ya. Jadi Dimas silakan dielaborasi. Ya, tidak usah kaku ini gini enggak. Kita lihat, Anda bebas melihat apa kepailitan PKPU ini. Ya, bahaya, baik dan segala macam. Kita kritisi deh. Ya, kita nggak usah mangguk-mangguk aja. Oh, ini baik semua. Menyempurnakan itu lebih baik daripada kita manut-manut saja. Oke, silakan Dimas. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Pak Wirawan, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan memberikan materi tentang kepailitan dan KPPU. Di sini kami kelompok 3 ada 6 anggota. Saya Dimas Mandra Negara absen 7, Gilang Nanda Hari Pamungkas absen 12, Tarik absen 18, Nasrul absen 21, Puja absen 24, dan Wirda Karina absen 28. Nah, kita mulai dari sejarah dan latar belakang hukum kepailitan di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke kepailitan, alangkah baiknya kita lihat dulu nih, gimana sih di Indonesia tuh kok ada kepailitan. Nah, itu awalnya tuh aturan seputar kepailitan tuh diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, Wetboek van Copenhagen. Nah, itu sama dan Reglement of the Recording atau RV. Nah, lanjutnya di situ ada aturan seputar kepailitan dalam KUHD dan RV tadi itu, kemudian diganti di ini Velismen Verdening, itu bahasanya Belanda semua. Karena ya kita udah berarti sebetulnya di Indonesia itu sudah ada sejak zaman Belanda di Indonesia gitu, yang berlaku berdasarkan Statblad nomor 276. Terus berlaku tahun 1905 hingga 1998. Nah, terus lanjut lagi keberlakuan yang tadi itu Velismen Verordening itu kemudian terhenti. Karena apa? Karena ada badai krisis moneter. Krisis moneter atau krisis yang melanda di Indonesia. Lalu pemerintah Indonesia itu yang berkuasa saat itu, yaitu Bapak almarhum Soeharto, Presiden Soeharto, menerbitkan Perpu yang sudah dikatakan tadi
tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, diundangkan secara resmi menjadi UU nomor 4 tahun 98. Nah, terus selanjutnya adalah di Indonesia dibentuk pengadilan niaga, yaitu kan tadi disebutkan pengadilan untuk mengurus tentang kepailitan. Nah, pembentukan pengadilan niaga ini merupakan tonggak dimulainya era baru di sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia sendiri. Nah, hal ini dibuktikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan waktu dan sistem pembuktian. Nah, terus setelah berselang 6 tahun, regulasi di bidang kepailitan ini mengalami dinamika kembali dengan diterbitkannya UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, terus dibandingkan Perpu 1 tahun 98 tadi yang di tahun Bapak almarhum Soeharto tadi, UU kepailitan yang nomor 37 itu memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di tanah air. Nah, selain itu, UU kepailitan dan PKPU juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian utang dan jatuh waktu. Walaupun belum masuk program legislasi nasional di DPR, perubahan terhadap UU kepailitan dan PKPU ini mulai diwacanakan oleh beberapa kalangan, khususnya para praktisi di bidang hukum kepailitan seperti peraturan. Ini maksudnya di era sekarang itu mungkin saat materi ini disusun adalah sebelum UU itu disahkan, atau bahkan setelah UU disahkan, tapi yang seperti tadi diskusi-diskusi untuk harus mengundangkan Perpu atau UU yang baru itu masih diwacanakan dan belum disahkan oleh DPR secara nasional. Begitu, langsung lanjut ke syarat pengajuan dan jangka waktu putusan. Kita masuk ke syarat permohonan pilot. Yang pertama itu untuk syarat permohonan pilot. Permohonan pilot itu bisa dilakukan jika telah memenuhi beberapa syarat dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu ada jika terdapat debitur berupa orang atau badan yang berhutang yang memiliki 2 bahkan lebih kreditur, di mana minimal 1 di antaranya sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, maka terhadap kondisi tersebut dapat dinyatakan pilot dengan keputusan pengadilan, baik itu atas permohonan pilot debitur sendiri ataupun atas permohonan dari 1 maupun lebih para krediturnya. Dan yang kedua itu hutang yang sudah jatuh tempo atau dapat ditagih tidak dapat dibayar. Next. Nah, untuk prosedur pengajuan kepailitan itu ada 8. Yang pertama itu pengajuan ke pengadilan, di mana pengajuan permohonan pilot ini diajukan kepada ketua pengadilan melalui panitera, dalam hal ini menunjuk advokat berlisensi kurator. Yang kedua yaitu penyampaian pernyataan permohonan pilot. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dan kemudian hari sidang akan ditetapkan dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Yang ketiga, prosesnya itu sidang pemeriksaan permohonan kepailitan, di mana sidang pemeriksaan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan tadi. Yang keempat itu pemanggilan debitur oleh pengadilan. Debitur wajib dipanggil oleh pengadilan jika permohonan pilot diajukan oleh kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau OJK, atau Kementerian Keuangan. Yang kelima itu pemanggilan kreditur. Kreditur bisa dipanggil pengadilan jika pernyataan pilot diajukan oleh debitur dan juga terdapat keraguan dalam persyaratan pilot yang perlu dipenuhi. Yang keenam itu pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat. Pemanggilan atas debitur atau kreditur akan dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama dilakukan. Yang ketujuh, prosesnya putusan pengadilan terkait kepailitan. Putusan pengadilan akan permohonan pilot harus dikabulkan jika terdapat fakta bahwa terbukti persyaratan pilot itu terpenuhi. Putusan tersebut paling lambat harus diucapkan 60 hari setelah didaftarkannya pengajuan kepailitan ke pengadilan. Yang kedelapan itu pembacaan putusan. Pertimbangan hukum yang mendasari putusan atas permohonan pernyataan pilot tersebut
harus termuat secara lengkap di dalamnya. Putusan tersebut juga harus memuat pendapat majelis hakim yang harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum atas putusan tersebut. Next. Adapun syarat untuk pengajuan PKPU. Yang pertama itu utang sudah masuk atau lewat jatuh tempo dan bisa ditagih, tetapi pihak peminjam belum dapat menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua itu peminjam atau debitur memiliki lebih dari satu kreditor. Yang ketiga, proses pengajuan utang dilakukan tanpa adanya jaminan, di mana kreditor konkuren yang memberikan pinjaman tanpa agunan biasanya mengandalkan kepercayaan saja saat memberikan piutang karena tidak ada jaminan, gagal bayar yang terjadi tentu akan merugikan mereka. Maka dengan adanya PKPU akan meminimalisir kerugian semacam ini menimpa kreditor konkuren. Next. Adapun prosedur dalam pengajuan PKPU, yang pertama itu jika pemohon adalah debitur, dokumen yang harus dilengkapi termasuk sifat, jumlah piutang, serta berbagai berkas yang menjadi bukti adanya piutang tersebut. Yang kedua, apabila permohonan merupakan kreditur, pengadilan harus melakukan pemanggilan kepada pihak pemberi pinjaman melalui jurusita. Pemanggilan dilakukan lewat surat kilat yang dikirim selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang berlangsung. Yang ketiga, setelah berkas masuk, panitera akan mengajukan permohonan PKPU tersebut kepada ketua pengadilan selambat-lambatnya 2 hari setelah pendaftaran. Yang keempat, selambat-lambatnya 3 hari setelah permohonan masuk, pengadilan akan mempelajari berkas kemudian menetapkan waktu persidangan. Next. Adapun perbedaan jangka waktu putusan kepailitan dan PKPU. Nah, jadi dalam kepailitan setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Sementara dalam PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan, berdasarkan pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan. Next. Kita masuk ke pengurusan dan pemberesan harta pailit. Jadi pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah tahapan pasca putusan pengadilan yang harus dilakukan para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan. Pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas adalah seorang kurator. Pengurusan meliputi tindakan menginventarisasi, menjaga, dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah nilai dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilainya. Jika di kemudian hari putusan pailit dibatalkan melalui mekanisme kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh kurator sebelum atau tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dianggap tetap sah dan mengikat bagi debitur yang pailit. Sedangkan pemberesan maknanya merupakan salah satu tindakan kurator terhadap pengurusan harta debitur pailit. Pelaksanaan pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitur pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit atau dikenal dengan istilah insolvensi. Nah, jadi insolvensi yang dimaksud adalah suatu perusahaan di mana kondisi aktiva harta lebih kecil dari pasifanya. Di mana konsekuensi dari status insolvensi debitur pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan oleh kurator. Dan selanjutnya kurator akan segera menjual harta pailit di muka umum secara lelang atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas. Next. Pembagian hasil penjualan harta pailit didasarkan pada urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapat pembagian lebih dulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah. Sementara di antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas pro rata yang didasarkan pada besarnya tagihan masing-masing kreditur konkuren. Nah, jadi ada urutan dalam pembagian harta pailit, yaitu yang pertama kreditor dengan hak istimewa atau preferen.
Yang kedua, sisa tagihan dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek yang belum dilunasi, dan untuk sisa tersebut para kreditur tersebut didaftarkan sebagai kreditur konkuren. Dan yang ketiga, ada kreditur konkuren. Nah, jadi kreditor preferen yang pertama tadi itu maksudnya adalah kreditor yang mempunyai preferensi karena undang-undang memberikan preferensi kepada tagihan mereka di luar pemegang jaminan. Kreditor preferen ini tidak memiliki hak untuk memulai prosedur hukum untuk memaksakan hak mereka. Kewajiban mereka hanya untuk mengajukan tagihan saja. Sementara yang dimaksud dengan kreditor konkuren adalah kreditur yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya. Bentar, Dek. Sebentar, sepotong, Dek. Ya, Pak. Ya, teman-teman lihat. Kira-kira menurut Anda siapa tuh, Dek? Yang preferen itu siapa, Dek? Kira-kira siapa? Kira-kira aja. PT ABC di Indonesia, Garuda deh. Ya, siapa kira-kira yang preference, yang diutamakan, istimewa? Ya, siapa kira-kira? Pemerintah mungkin, Pak. Hah? Perbankan kah? Perusahaan leasing kah? Atau siapa deh? Ya, silakan kelompok ini jawab dulu, nanti saya tanya ke kelompok lain. Siapa kan harus jelas ya. Siapa itu PT Garuda Mobile? Siapa yang preferen loh? Secara hukum ini secara hukum deh ya. Dia kan tanya dalam akuntansi nggak ada di akuntansi, ilmu akuntansi nggak ada ginian. Ini kan hukum ya. Ya, jadi kalau memang misal Dimas, tolong Dimas, kamu kasih advice dong. Ini Garuda udah hampir mati nih, udah hampir udah posisi proses pilot nih. Kira-kira siapa tuh Dimas? Yang dibayar siapa nih? Terus berapa yang mau dibayar tuh? Ya Dimas bilang, ntar gue buka laporan keuangannya. Berapa nilai mau dibayar ya? Nah, semacam. Pertama, siapa tuh pihaknya? Kalau angkat, dibuka laporan keuangan bisa lah. Nah, ya kan nggak bisa kira-kira deh. Oh si Anton nih, si Badu nih, nggak bisa gitu dong. Oke. Pak. Nah, siapa? Silakan kelompoknya dulu. Menurut kami mungkin untuk kreditor preferen ini contohnya kreditor separatis, Pak, kayak pajak, bank dan lain-lain gitu, Pak. Yang pajak ada undang-undang ada, ya, utang ke negara, yaitu contoh pajak. Itu yang pertama deh, ya istimewa itu, ya, itu satu. Ada di undang-undang perpajakan ada tuh ya. Yang kedua, siapa kira-kira deh? Tenaga kerja deh, karyawan sih. Ada undang-undang tenaga kerja ada. Nah, dua itulah yang utama dan pertama sekali. Ya, jadi harta pilotnya dijualin, juga cepat ya Putri ya. Lelang. Ya, jangan berharap kalau jual cepat tuh harganya bagus Putri. Ya enggak lah. Tanah di samping kampus TAN, sekian hektar punyanya Garuda misalnya. Ya lelang lah. Ya berapa harga lelangnya? Sekian ya, sudah lepas. Ya, jadi kalau perusahaan pilot ini teman-teman ya, itu udah antri itu deh, ya broker properti ya, udah antri di dekat pengadilan niaga itu, ya udah antri itu, asetnya Garuda apa aja ya, tanah sekian, pedagang mobil bekas, Dimas, udah antri itu Dimas, oh Garuda punya mobil ya, ya perabot, ya udah ada nungguin tuh. Nanti dia belinya dengan harga lelang, dia poles-poles teman-teman, itu baru dijual lagi. Jadi kalau asetnya bagus-bagus, kemungkinan cepat proses itu. Ya, itu ya. Nah itu kira-kira gitu. Memang proses cepat. Ya nggak lama-lama. Ya kalau misalnya dia punya mobil ya, wah murah banget harganya. Ya nggak cerita. Orangnya prosesnya cepat semua kok. Jangan samakan menjual dalam keadaan normal, ya Putri, dengan keadaan pilot ini. Enggak lah, pilot ini cepat semua kok. Ya, karena dapat uang cepat, nanti uangnya berapa, hakim mengetahui. Oke, bayar kreditor hak istimewa dulu ya. Ya. Terus kalau nggak ada gimana sisanya Pak? Itu nanti hakim lah mutusin nanti itu. Jadi,
Buang yang dibayarkan pada kredit tadi, utang-utang tadi itu disesuaikan deh uangnya deh. Jadi bisa juga yang lain itu kagak kebagian lagi dan secara istimewa. Bisa. Itu gimana Pak? Gigi jari dong. Iyalah. Hakim punya hak, punya kewenangan memutuskan sesuai dengan kondisi apa adanya. Bisa protes, tidak bisa protes, Dimas. Protes boleh nanti ke kasasi saja, Mahkamah Agung aja. Karena hakim itu dituntut juga bicara cepat itu Nasrul. Dia kan tadi Anda bilang tadi kan sekian lama, sekian hari, sekian apa Anda tadi bilang tuh. Banyak banget kan ya. Dibatasi waktu semua dia. Nggak bisa lea-lea. Santai aja dulu dah kata hakimnya. Nggak bisa. Ya semua gerak cepat. Putus nggak putus ya udah terima. Pak gimana ada pihak yang tidak setuju Pak? Nanti ajukan kasasi. Ya biarkan Mahkamah Agung nanti melihatnya lagi. Nah, oke. Ya lanjut. Baik, sesuai RPS selanjutnya yaitu kompetensi absolut pengadilan niaga dalam perkara kepilitan dan PKPU. Next. Ya, sebelum membahas tentang kompetensi. Ya. Sebentar ya. Nanti kalau dalam soal ujian nanti tahu deh ya. Ya, pengadilan mana yang punya kompetensi absolut untuk kasus kepilitan? A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya, atau pengadilan negeri saja. 2. Pengadilan pajak. 3. Pengadilan niaga. 4. Pengadilan agama misalnya. Yang salah-salah jawabnya itu. Pengadilan niaga ya. Nggak ada lagi lain. Situ kompetensi absolutnya. Kalau perdata, Putri punya tagihan kepada Dimas. Udah berapa lama dia nggak bayar. Boleh nggak Dimas digugat? Boleh. Itu pengadilan negeri biasa. Cara perdata ya deh. Ya jangan pengadilan niaga. Individu-individu itu bisa gitu. Kan syaratnya ada tadi. Syaratnya Pak Erik kan tadi sudah jawab ya. Syaratnya gimana kita? Kalau Putri punya utang ya udah. Nggak usah repot-repot. Syarat apa? Gugatnya ke pengadilan negeri aja langsung. Ya. Jadi jangan pengadilan niaga. Tidak absolutnya tidak situ dia. Oke. Lanjut. Baik Pak, jadi pengadilan niaga adalah pengadilan yang dibentuk di lingkungan peradilan umum untuk mengadili khusus perkara-perkara kepilitan berdasarkan Undang-Undang Kepilitan. Undang-Undang Nomor 37. Jadi gedungnya deh sama dengan pengadilan negerinya deh. Tidak semua pengadilan negeri ya. Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, dan lain lagi lah. 5. Tanda cek di mana halamannya ya. Jadi di pengadilan negeri situ ya bercampur dia ada satu pengadilan niaga situ. Ya, bukan gedung tersendiri dia bukan ya. Ya, oke. Lanjut. Baik Pak, kemudian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 300 mengatur tentang tugas dan wewenang pengadilan niaga dan umum.